luar biasa. Kalau duit mah kalau rezeki mah sudah ada yang ngatur pasti ya. Nah ini nih, selama gue podcast belum ada yang ngomong ya. Ingat ya, belum ada yang ngomong kayak gini. Iya, Kalau duit udah ada yang ngatur ya. sudah ada yang ngatur. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gua Dema Kahaki di acara Icanya Podcast. Ngobrol bareng dengan Dema Kahaki. Ben, lu nggak kelihatan di kamera lu. Ya. Oke, malam ini gua kedatangan kawan kecil dari kawan ngaji dari masa kecil ya. Iya. Cuman sekolah kita nggak pernah bareng. Nggak pernah bareng ya. Nggak pernah bareng kita. Tapi tetangga gua berapa belas tahun Dari kecil ya. dari kecil. Temen ngaji bareng, aduh, rupanya udah punya dunia usaha. Nah, malam ini kita bakal sharing-sharing dunia usaha apa yang bakal kita bahas. Tapi sebelum kita lanjut ke sana, gue pengen lo kenalin diri dulu biar orang-orang agak tahu gitu lo siapa gitu lo. Oh gitu. Nah. Oke, teman-teman, perkenalkan dulu, nama gua Beno. Beno ya? Iya. Cukup Beno? Cukup lah. Cukup. Nggak usah panjang. Cukup orang mengenal Beno aja ya. Iya. Itu. Terus rumah di Wahalim. Masih di Wahalim? Masih sampai sekarang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah punya anak berapa lo? Alhamdulillah masih satu. Masih satu. Belum mau nambah? Belum dikasih kayaknya sih. Iya. Tapi usaha jalan terus ya. Usaha jalan terus. jangan kasih kendor ya, nggak moto kita itu. Jadi kawan gue ini sekarang udah bergelut di dunia usaha. Ya. Boleh diceritain nggak usaha apa yang lo jalanin sekarang? Ya, usaha yang dijalanin saat ini sih usaha kayu sih ya. Tapi kalau dibilang mebel juga bukan kayaknya. Bukan ya. Iya. Tapi mainannya sama kayu. Mainan sama kayu sekarang. Kawan dekatnya kayu sekarang. Kawan dekatnya kayu. Jadi lo sudah punya platform di IG. Ya. Disebutin aja biar nanti siapa tahu orang-orang bisa langsung. Apa sih yang kita mau obrolin ini gitu loh. Langsung ngeliat di IG lo. IG lo apa? Teras_kayu Lampung. Kayu Lampung. Artinya semua skup ide-idenya hasilnya ada di kayu ya. Di kayu. Nah, terus lo perjelas dong ini usahanya kayu apa biar orang kadang nggak penasaran. Usahanya diperjelas. Iya, bentuknya apa yang lo jual? Kalau untuk yang dijual itu sih banyak ya. Banyak ya. Banyak dari ya semacam untuk rumah lah isinya. Oh, jadi artinya seperti lo ini kaitannya dengan kayu tapi dengan perabotan dekorasi rumah. Lah ya. Dekorasi rumah. Dekorasi juga. Dan sangat dibutuhkan banyak orang pastinya. Iya. Dan alhamdulillah udah berapa lama lo jalanin usaha? Alhamdulillah baru setahun lebih lah. Setahun lebih. Dan itu udah menghasilkan? Alhamdulillah. Terus ya bakal kita bahas juga ini lo terjun ke dunia usaha kayu. Ini emang basicnya apa? Nah. Basicnya sih nolong temen ya. Berarti nggak sengaja lo ya? Nggak sengaja cemplung di dunia usaha ini gitu ya? Nolong kawan buatin kayu. Buatin kursi dari kayu udah. Awal ceritanya cerita seperti itu. Dari kawan minta tolong dong Ben buatin gua kursi. Ya. Gitu. Bahannya emang dia udah sediain. Bahan sudah ada dia. Dan gua nggak tahu itu bahannya ternyata jati Belanda yang lagi tren sekarang ya. Iya, betul. Tapi idenya gambar segala macam dari dia atau lu tinggal buat atau gimana? Ya kawan tuh minta tolong. Ya ide dari gua. Terserah bentuk kursinya seperti apa. Yang penting yang punya tempat ini duduk. Ini gitu. ada bahannya, gue pengennya kursi untuk duduk gitu ya. Gitu. Jadi diserahin semua sama lu. Iya. Dan lu kerjain itu. Iya. Berapa lama? Untuk yang kalau pertama kemarin? Ya kalau satu set kemarin sih ya cuma seminggu lah. Seminggu dan itu memuaskan ya? Ya mungkin kalau menurut dia sih enggak kali. Cuman namanya orang minta tolong, iya aja. Iya. Padahal itu belum kepikiran ya, belum. Belum ya. Belum ada cuman sekedar ngebantu, kita buatin sudah sih. Oh gitu ya. Terus tiba-tiba lu sadar bahwa ini bentuk usaha gue ini kayaknya passion gue di sini gitu.
Ya awalnya sih kan memang dimulai dari gue coba bantu kawan ngebuatin tempat duduk gitu ya, Iya. plus meja. Heeh. Nah, terus kemudian ke depannya eh setelah gue mengerjakan satu itu, besoknya Oh, repeat ada lagi. order, ordernya berulang. Bukan repeat order, ada orang minta tolong, Minta tolong lagi, minta tolong lagi. Gue minta tolong ya gua coba kerjain. Oh, mungkin orang itu dapat recommended dari yang pertama lu kerjain. Mungkin Mungkin ya. dan mungkin dilihat gue bisa ngebuat nih satu kerajinan seperti kursi gitu kan. Ya ada yang minta tolong buatin sofa, buatin meja, buat ini. Ya gua coba buatin gitu kan. Padahal basicnya nggak ada. Nggak ada. Luar biasa. Aslinya nekat dong ya. Nekat. Jajal bisa langsung. Berapa order yang jadi lu yakin ini bahwa ini bisa jadi usaha? Kalau itu sih ya nggak bisa diperkirakan sih itu. Enggak, maksud gua lu kan diminta tolong nih awalnya. Terus diminta tolong lagi, diminta tolong lagi. Sampai yang keberapa minta tolong terus lu yakin Nggak kehitung gitu. Nggak kehitung. Nggak kehitung. Pokoknya minta tolong ya gua kerjain aja gitu. Dan itu belum kepikiran bahwa ini Belum kepikir. sadarnya pas kapan? Sadarnya setelah gua coba, gua mainin dengan imajinasi gua nih, dengan imajinasi gua kayaknya gua bisa berkarya lebih dari ini deh gitu kan. Nah, gua coba dengan bentuk yang nggak biasa gua. Padahal nggak ada yang order ya? Nggak ada. Tapi gua coba buat dengan imajinasi gua, gua coba mau buat ini deh gitu. Dan lu lempar ke IG. Ya, gua buat jadi dan alhamdulillahnya ada yang nawar. Rupanya banyak yang nunggu nih karya. Luar biasa. Dan itu baru sadar bahwa ini peluang bisnis. Nah, iya. Ternyata ya bahan jati Belanda kalau gue bilang sih ya masuk busuk keluar harum deh. Oh gitu ya. Dan itu jati Belanda itu barang bekas Ya, atau kepingan-kepingan yang bagus gitu loh. barang bekas. Barang bekas. Barang bekas yang Bekas peti-peti itu maksudnya. bekas peti-peti dari luar negeri lah itu. Oh gitu. Dan lu manfaatin itu jadi sebuah karya. Iya, betul. Luar biasa. Dan orang nggak banyak kepikiran kan gitu loh. Artinya peluang usaha itu hadir seketika itu ya. Iya, karena gua coba gua imajinasin dengan karya gua sendiri tanpa orang nih yang minta tolong ataupun yang order. Gua coba buat dan itu dihargain orang ternyata. Dan bentuk yang sama, maksudnya kursi lagi. Enggak, gua buat seperti rak. Wow, udah mulai ide. Kalau kata mulai orang, nakal. Kalau orang bilang tuh kayak mulai ngide nih anak. Tapi idenya ada actionnya ya. Nah, rupanya idenya itu dihargai sama orang. Luar biasa. Akhirnya niat lo pakemin di situ bahwa ini adalah usaha gua, passion gua. Betul. Baru lo pasarin di IG. Gua coba ya namanya usaha, kita coba besarin, kita coba pasarin dengan karya kita kan. Dan itu modalnya lo mulai gimana itu cara modalnya? Jadi biar kawan-kawan ini mungkin punya jiwa yang agak sama mirip dengan lo, yang ngelihat kayu-kayu berserakan yang gak ada guna, oh ini rupanya bisa jadi duit gitu loh. Iya. Gue pengen dong bikin usaha yang kayak Beno gitu loh. Kasih tau lah kisi-kisinya. Kalau untuk modal sih sebenarnya sih cuman modal nekat ya. Awalnya ya. Iya. Artinya? Awal sih cuman modal nekat ya karena kan nggak punya pengalaman. Orang minta tolong, ya udah kita buatin kan nekat aja tuh. Asli. Iya kan? Berarti nggak ada modal ya? Nggak ada modal awalnya. Nah, Cuma terus niat ya. Niat aja. Orang minta tolong, kita dihargain mungkin dengan materi, dengan mereka ya. Benar. Seberapa lah. Iya. Dan Tapi itu lu tabung. Gua tabung coba buat beli alat. Oh, Beli alat. berarti modal lu pertama alat dong. Alat. Karena Kumpulin alat kita. jadi mau alat apa aja nggak pusing lagi kan? Nggak pusing lagi gitu. Kita sudah punya safety di situ gitu. Iya. Dan ngambil kayunya juga udah tahu di mana. Sudah. Ya sudah ada beberapa tempat. Awalnya kita cuman satu. Awalnya kan orang minta tolong bahan itu sudah disediakan. Enggak. Gua nyari. Oh, lu nyari? Gua nyari. Emang lu nyari gitu? Nyari sendiri. Terus kenapa idenya bisa masuk ke kayu jati Belanda yang bekas-bekas? Kenapa nggak ngambil yang kayu bagus? Maksud gue yang kepingan yang dipanglong itu. Karena mungkin kalau gua sih ya, gua ngelihat jati Belanda ini mempunyai karakter sendiri sih kayunya ya. Jadi dibandingin dengan yang lain itu jati Belanda ini
artinya punya ciri dia khas. dia punya ciri khas sendiri Ciri khas, dibandingin dengan kayu-kayu lain. Memang mungkin jati yang jati Jawa lah ya, jati yang ada di Jawa ini bagus, tapi ulirnya dikit. Apa ya, kalau gue tuh bilangnya ulir sih, ataupun batiknya lah ya. Oke. Gue juga rada nggak paham soal masalah kayu. Tapi basicnya lu nggak punya basic masalah kayu kan? Gue nggak paham. Tapi karena dengan pengalaman tuh lu belajar dong. Ya akhirnya gue semakin gue ke depan ya semakin gue cari tahu terus ini tentang kayu, tentang apa. Dari awal pertama orang order, Ben tolong buatin gua kayu, kursi gitu loh. Dan bahannya yang orang itu mencetus jati Belanda atau memang lu yang cari? Dari orang itu. Oh dari pertama, awalnya dari situ ya. Iya. Dan rupanya bagus gitu jati Belanda. Bagus. Makanya gua coba untuk tetap konsisten di usaha jati Belanda. Karakter gue dicoba tetap bertahan di jati Belanda, walaupun ada orang yang coba dengan kayu lain, ya bukannya gue nolak rezeki sih ya, karena gue coba mau konsisten aja deh dengan dan jati itu Belanda. lu pelajari terus jati Belandanya gitu. Sampai lu hafal tuh karakter. Iya. Karena memang bener itu punya karakter. Kalau yang warna merah, yang warna kuning, yang warna putih itu gue coba cari tahu lah. Ternyata yang paling bagus tuh warna merah gitu. Artinya learning by doing kan. Iya, belajar betul. dengan pengalaman, luar biasa. Ini rupanya bisnis itu ternyata nggak perlu modal. Iya. Awalnya nggak perlu modal. Berarti cuma cukup dengan niat dan lakuin kan gitu. Dan itu bisa jadi usaha ternyata. Nggak disangka kan ini? Nggak disangka. Ya mungkin kalau ngomong soalnya mah ya, ngapain gue dulu sekolah kalau ternyata main kayu sekarang gitu. Ngapain gue belajar fisika dulu ya? Ngapain gue kuliah bahasa Inggris gitu. Kalau ternyata gue harus jadi tukang kayu gitu. Tapi kan dulu lu kerja di IPF kan ya? Bukan bukan leasing ya? lah. Oh, di leasing. Oh, nggak pakai merek ya? Oh, nggak pakai merek. Nggak boleh pakai merek. Dan di leasing ya? Leasing. Akhirnya lu mutusin keluar dan ternyata ketemu jalannya di kayu. Orang kalau zaman dulu ada SMS, nelpon, nasib gue ada di mana? Lu di air. Nah, dan lu pasti lu di kayu. Mbak Marijan ini. Itu zaman dulu, iklan zaman dulu ada. Kalau anak sekarang mungkin nggak ketemu zaman itu. Nggak ada lagi itu sekarang. Dan mulai berkreasi ya dari kayu. Sekarang apa aja yang udah lu buat? Alhamdulillah. Perabotan apa aja tipe-tipenya? Alhamdulillah sih gue sudah coba buat lemari yang sliding, yang pintu geser. Kemudian seperti sofa, set meja makan. Artinya sofa itu artinya sudah ada busa dan sudah penjahitan segala macam lo lakuin sendiri atau lengkap. Ya kalau untuk sofa sih gue masih orang lah ya, dioper lah ya. Iya. Oh gitu. Artinya ada kerjasama dengan yang lain dong, gitu. Berbagi rezeki. Betul. Karena gue taunya sebelum teras kayu kan lu mainnya di bunga papan. Iya betul. Bunga papan ya. Ya sampai waktu itu gue order nggak jadi rupanya. Kawan lama ditolak orderan. Kenapa itu nggak berlanjut gitu loh bunga papan? Ya sebenarnya sih bukan nggak berlanjut ya, bakal dilanjutin lagi. Cuman karena memang sekarang alhamdulillah lagi ada yang dikerjain, lebih banyaknya ke pekerjaan daripada nggak ketanganan ya. Nggak ketanganan sih. Jadi gue lebih memilih untuk yang ini dulu aja deh, fokus di satu. Papan bunga mungkin bisa next lah. Ya artinya kita memang harus fokus kan. Ya, daripada konsumen kita yang sudah kita bangun kecewa, mending kita memilih lah di mana fokusnya. Luar biasa. Ini emang bahasan-bahasan yang nggak gue sangka sebenarnya. Beno yang tadinya gue taunya kerja di kantoran, tau tuh main kayu. ini luar biasa banget. Dan itu rupanya menjanjikan ya. Alhamdulillah. Menjanjikan ya. Alhamdulillah. Karena memang gak ada standarnya kan. Ide lu, karya lu dihargain orang artinya. Iya. Alhamdulillah. Dan ini sebuah hobi yang benar-benar menghasilkan. Iya. Mungkin lebih dari lebih dari kebanggaan yang luar biasa sih sebenarnya. Artinya kepuasan batin ya. Iya. Jadi bukan rupiah sih yang kita lihat. Iya. Mungkin dari bentuk kepuasan orang itu dia
memesan dari kita itu sudah seneng aja, apalagi kita yang ngebuatnya gitu kan. Betul. Terus selama ini misalnya orang minta buat ya, Mm. dia udah nyiapin konsep atau lu yang nampilin konsep lu? Biasa sih juga mereka itu memberikan gambar nih, referensi gambar seperti ini. Ya gue juga punya imajinasi kan pastinya. Oke. Gua Dan lu sajiin ini versi gua. Iya, Mana yang lu coba, pilih gitu ya? Nah, gua coba kasih bantuannya seperti ini, dan gue coba bantu dia letaknya di mana, dia buat apa, coba gua konsultasi dulu sama dia kan. Ya alhamdulillah kebanyakan juga sih banyak yang lemparnya ke gua semuanya. Jadi mereka minta desain dari gue, coba nanti kirim balik ya gitu. Oh gitu. Gue yakin ini waktu SD-nya pelajaran melukis ini nilainya 8. Bukan menghayal kan. Bukan melukis, menghayal gua. Pelajaran menghayal. Luar biasa. Dan ini aslinya ide yang dijual ya. Iya. Dan lu tuangkan ke jati Belanda. Jati Belanda di kayu. Jadi balik lagi ke bahan yang lu pakai, jati Belanda. Itu ada yang merah, putih. Itu menurut pengalaman lu coba-coba, ketemulah passion lu di merah gitu ya. Ya kalau untuk bahan sih nggak bisa kita pilih ya. Karena memang datangnya barang dari sana itu udah memang campur gitu ya, campur. Nggak ada yang warna merah, nggak ada yang ini. Cuman artinya lu gimana caranya mengoles campur itu jadi seirama kan? iya gitu. betul. Luar Jadi kita coba ya biar warnanya itu nggak nabrak, nggak apa gitu kan. Jadi kita coba susun lagi gitu. Jadi emang ya selembar kayu gitu kan, mau kita apa ini kan bingung kadang-kadang kan. Iya gue juga bingung. Gue ngebayangin gue mau nanya selanjutnya aja bingung loh. Tahan dulu bro, isep dulu rokok ya. Biar nggak bingung. Lu kalau lu dengerin dari tadi gue tuh ngulang-ngulang pertanyaan. Gue coba dengerin dulu. Iya. Nanti ujung-ujungnya gue nanya balik nih. Dari kapan nih main kayak gini? Bener. Nah masalah budget dong. Masalah budget kisaran berapa kalau orang mau pesen? Misalnya dengan model kursi 1 set. Kalau budget sih ya gimana ya? Kalau gue itu cuman seperti ini. Ya udah gue kasih harga segini aja deh gitu. Oh, Karena gitu. kalau budget Sekarang artinya lu bisa ngecek nih harganya sekian dari gambar. Gue nggak bisa lemari sekian, ini sekian, Iya. gue nggak bisa. Ya karena modelnya beda-beda. Iya. Tingkat kesulitannya juga beda-beda kan. Karena gitu. memang lebih baik kita konsul dulu gimana. Gue coba ngasih harga terendah mungkin lah. Bukan karena gue pengen laku ya, bukan. Emang saingan lu banyak yang dunia begini emang ada? Banyak. Oh, banyak. Tapi tujuan gua ngasih harga murah itu bukan karena gua pengen laku, itu Iya, bukan. Cuman karena emang ya gua nggak perlu mahal, gua nggak perlu ini. Gua pengen yang penting itu konsumen gua puas deh gitu. Dan yang penting karya lu dihargain. Itu kan, aja. Iya. Luar biasa. Ngopi dulu bro. Ngopi. Ini belum ada yang endorse ini. Siapa ya? Jadi kopinya masih kopi rumahan. Ini udah jalan berapa lama Ben usaha Ben? Yang lu serius ini bukan yang dari minta tolong. Mungkin baru setengah tahun. Setengah tahun. Dan itu orderan udah banyak. Alhamdulillah. Sampai bulan depan kayaknya udah penuh ya orderan. Sampai bulan depan udah penuh lah. Oh gitu. Kayaknya sih lagi close. Tapi tipe-tipe lu nerima order itu terima-terima aja atau kan ada nih ya, misalnya bengkel nih. Mobil satu belum kelar, tapi dia nerima lagi nih. Artinya dia pokoknya terima-terima aja lah. Yang penting gua terima dulu order. Masalah ininya nanti banyak alasan gua gitu loh. Enggak. Modelnya gitu atau lu kasih pandangan, bos gua lagi banyak kerjaan. Iya. Gua harus seperti itu. Gua sih ngasih, pokoknya kalau udah kelihatan bukan rame sih ya, kelihatan namanya yang kita kerjakan kan, tingkat kesulitan kita nggak pernah tahu kan. Dia betul. Seperti apa bentuknya kan. Ya kira-kira menurut gua nggak sanggup nih kalau pengen nambah gitu kan. Nah gua lempar untuk bulan depan kalaupun dia mau. Kalau dia mau. Kalau nggak mau ya monggo udah. Silakan cari yang lain aja. Tapi orang tetap mau rupanya. Alhamdulillah masih ada yang masih menunggu. Iya. Gue penasaran hasilnya gimana sih. Orang bisa ngantri nunggu. Waktu lu untuk ngerjain tuh gimana? Puasanya 3 hari itu.
ini main motifnya itu modelnya main apa sih Ben? Main di kayu ini apa main Oh iya, warna motif. cat atau apa? Motif itu sih kalau gue sih lebih banyak referensi main ke warna alami ya. Warna alami. Warna Ya? alami kita mainin di kalau gue sih selalu nyebutnya tuh ulir ya, ulir ataupun batik. Dia punya serat-serat yang Punya serat masing-masing. punya serat itu. Berarti setiap produk yang lu buat nggak ada yang kemiripan, nggak ada yang sama ya. Beda-beda. Beda-beda karena motifnya ya motif kayu itu Iya. lah yang lu terima saat Ya, bahan datang kan. Berarti nggak pernah ketemu yang sama. enggak. Wah, itu nilai jualnya yang lebih tinggi rupanya. Karena orang nggak punya yang sama nih. Kan itu Ya, ya. nilainya lebih tinggi karena orang nggak punya yang mirip gitu. Terus lama pengerjaannya itu udah lu takar kan ini setiap Ya. Setiap pengerjaan itu sih gua paling cepet sih 1 minggu lah. satu 1 minggu. minggu, paling lama 1 bulan. Paling lama 1 bulan. Paling lama 1 bulan. Itu lu lihat dari tingkat Tingkat kesulitan ya pastinya kan, seperti kayak mungkin kayak Dan itu lu kerjain sendiri atau ada karyawan sekarang? alhamdulillah sekarang sendiri. Alhamdulillah sekarang sendiri. Oh, dulu ada? Dulu ada sempet ada yang ngikut, cuman sih ya gimana ya, gua lebih condong dia suruh nyari yang lain dulu deh. Oh, iya iya. Gitu. Artinya masih ketangan dengan diri sendiri. Alhamdulillah dong. masih pelan-pelan. Pelan-pelan. Tapi emang niatnya bukan ngejar target berapa jadi kan artinya. Oh enggak. Lo targetnya kepuasan pelanggan. Iya. Luar biasa. Kalau duit mah kalau rezeki mah sudah ada yang ngatur pasti ya. Nah ini nih. Selama gue podcast belum ada yang ngomong ya. Ingat ya, belum ada yang ngomong kayak gini. Iya. Kalau duit udah ada yang ngatur ya. Sudah ada yang ngatur lah. Itu. Kenapa lu nggak pakai peci sekarang? Amin. Jenggotnya aja dikit. Ini yang nggak bisa, ini nggak ada rumus ya Ben. Karena tingkat keyakinan bahwa rezeki sudah yang ngatur, artinya lu nggak ngejar target kan. Enggak. Dan karena lu nggak ngejar target, lu kerjain dengan sepenuh hati gitu. Loh. Iya dong. Dan ide lu tuangin banget. Wah luar biasa. Itu idenya itu lu mikir berapa lama? Ya nggak lama sih. Begitu orang pengen mesen, ya kita kan ada kayak Google ataupun YouTube gitu kan. Untuk referensi. Referensinya kita cari gambar. Oh, coba kita ini kita kembangin lagi sendiri. Ya mungkin nggak nyampe 2 jam lah. Dan itu nggak lu batasin bentuk-bentuknya apa, hanya sebatas sofa atau lemari, itu nggak lu batasin ya. Apapun yang kaitannya dengan kayu lu kerjain. Kalau untuk saat ini, kalau kemarin tuh banyak juga yang minta boot seperti gerobak. Oh, boot gerobak. Kalau itu sekarang lagi nggak gue terima. Ya kalau boot gerobak artinya kan bukan itu untuk mereka usaha kan. Iya. Artinya nggak bentuk etnik, nggak perlu apa ya maksud gua. Ya hanya sebatas gerobak usaha. Jadi nggak ada nilai jualnya lebihnya kan. Benar. Makanya itu coba bukan gua nggak mau nerima gitu, Iya, tapi coba gua lebih fokus lagi, gua lebih lebih spesifik lagi deh. Iya karena gerobak kan nggak perlu indah. Iya, Kan? benar. Yang penting mesti didorong. Yang penting ada roda. Bener, makanya gua bilang tadi, gua semakin coba ke depan, gua coba belajar lebih konsisten lagi kan. Gitu, gua pengen nyari di mana nih ketemuannya memang Betul, usaha ini betul. gitu. Gue terakhir ngeliat IG lu kapan ya? Tadi sore nggak salah gue liat IG lu karena gue harus persiapan dong. Oh iya Gua iya. harus persiapan. Orang lu dateng gue harus persiapan. Apa yang gue tanya segala macam gue harus persiapan. Nah lu terakhir buat kotak-kotak kecil yang lu apa itu ya? Kotak-kotak kecil untuk sushi atau apa itu? Oh, kotak kecil itu sushi ya. Bukan kotak kecil, papan kecil ya bentuk Iya. kotak. Itu piring sushi. Piring sushi. Ya artinya semua produk itu lu lakuin kan gitu. Itu kebenaran karena yang order dari Pekanbaru. Wah, ternyata sudah sampai Pekanbaru. Makanya gua kerjain, sayang kan. Mumpung orang luar nih. Berapa banyak? Kemarin itu ada sekitar 30. Untuk kafe. Iya. Dan itu bisa jadi referensi untuk kafe-kafe di sini dong. Ya mungkin aja. Oh iya luar biasa. Artinya semua dalam bentuk ini ya betul lah. Itu ada nilai seninya kan daripada yang gerobak tadi. Iya benar loh kalau kursi tamu dipajang di tamu di rumah orang berkunjung, wih keren. Ada yang nilai gitu ya. Ada nilai orang
tamu kalau gerobak kan nggak ada nilai, yang penting Orang pengen beli gerobak apa beli sih? orang mau gerobak. Ya kan ini ditanya yang dijual lah dia, bukan gerobak. Bukan gerobak ya. Bang pesen di mana gerobaknya? Nggak gitu loh. Kalau memang kursi lemari orang berkunjung ke rumah dilihat mungkin saudara atau apa, ini buat di mana bagus gitu loh bentuknya segala macam. Nah, ya betul. Jadi semuanya kaitannya dengan kayu ya, sampai piring sushi pun dibuat. Ya. Dan itu nggak mau lu kembangin lagi ke sutil misalnya. Ya gue nggak tahu ya, sutil atau centong. Gue pengen ngejawab. Gua udah mulai ngayal ini. Sebenarnya ada sih. Iya, Jangankan musutil, dingklik aja ada yang minta buatin. Sampai dingklik ya. Sampai dingklik. Tapi memang ya nggak terbatas loh. Ornamen rumah itu nggak terbatas. Kayak lemari itu, lemari baju atau lemari yang sebenarnya untuk minimalis gitu ada kotak doang kan, cuma itu seri pajangan. Atau lemari TV, meja TV. Dan itu udah lu coba itu. Sudah, kayak backdrop TV kan, backdrop TV itu sudah gua buat itu. Dan sekarang konsisten ya, masih di warna alami ya. Ya kalau gue sih lebih konsisten ke warna alami. Kalau orang yang minta dicat atau apa, lu terima nggak? Ya kalau dia masih bentuknya kayu dan dia mau dengan bahan jati Belanda, gue kerjain. Oh gitu. Walaupun Ya, mereka minta cat, kalau dicat kan artinya dia nggak perlu motif, nggak perlu bahan, kan kayunya artinya ketutup warna. Iya betul, tapi si konsumen memintanya jati Belanda. Karena mungkin karena emang kadang-kadang orang bertanya itu ngetes kita sih. Iya nggak? Oh, dia gitu. pura-pura bodoh gitu kan. Oh gitu ya. Iya kan? Enggak, khasnya jati Belanda apa sih? Ya ulirnya apanya sih ya? Enggak, kalau lu main di chat artinya orang yang lu Iya. jual kan bukan ulir Iya, gitu loh. betul. Kenapa orang masih kekeh gitu minta jati Belanda? Ya gue nggak tahu sih kalau itu mungkin kalau jati Belanda ini nih nggak dimakan rayap sih ya. Oh gitu ya. Iya, dibandingin jati lain. Jadi gue nih ngejatuhin barang orang ya. Ngomongnya takut juga gue nih. Takut diklaim sama orang. Ya enggak, kan lu enggak nyebut siapa yang bikin jati lain gitu. Kita bicara fakta sekarang ini. Ya sebab gue beberapa kali ya. Kalau bisa dibilang itu mungkin sudah beberapa kali gue nge-servisin yang namanya jati itu udah belum setahun sudah bubukan apa tuh. Oh itu iya, sih. iya. Ya, karena kalau pengalaman gue di kampung dulu kan kakek gue sering jemur kayu tuh ya. Yang jati-jati itu lama boy yang jemurnya. Iya. Sampai dia kering banget itu. Tapi sekarang bukan hitungan hari. Sekarang ini banyak Di open. yang udah dimakan rayap. Hah? Nah, sedangkan jati Belanda ini tuh kalau untuk dimakan rayap kecil banget lah ininya. Jadi makanya Ya mungkin karena proses pengeringannya nggak matang ya kali ya. Kalau gue pelajarin sih jati Belanda itu memang dari sananya sudah diobatin, Oh udah begitu. diopen. Iya. Gitu. Terus Ya, harganya lebih murah dari jati yang sebenarnya sih enggak sih. sama. Mahal juga jati Mahal Belanda. juga. Tapi kalau pas lo terima dalam bentuk yang tadi itu kan bentuk sisa-sisa Iya, box ya. sisa-sisa. Itu hitungannya tetap harga jati Belanda yang di Panglongan atau Oh ya enggak lah. Oh, beda. Karena gue dapat harga murah pasti gue jual murah juga. Oke, betul. Tapi enggak gini, lu ngambil bahan kan bukan dari Panglong. Bukan. Kalaupun sisa box itu, ternyata ada box buah misalnya yang buatan jati. Bu. Iya, ya kan itu kan gua mikirnya begitu loh. Kenapa lu larinya ke jati Belanda? Karena itu yang tersedia di box. Iya enggak? Kalau misalnya box itu ada pilihan jati apa kayu nangka atau kayak pasti lu mikirnya ada pilihan lain. Nggak bakal gue beli. Gue nggak bakal beli. Misalnya di kotak yang kotak paket-paket itu ternyata ada jati bagus, lu ambil yang mana? Jati Belanda sama jati asli. Jati Belanda. Tetap jati Belanda. Tetap jati Belanda. Konsisten. Gue coba belajar untuk konsisten. Betul. Karena gue juga memang. Berarti orang harusnya passion lu ini gua gitu loh. Lu mau lu hargain karya gua mainnya di jati Belanda nih. Yeah. Ini rule-nya begitu kan. Kalau lu nggak suka dengan jati Belanda ya monggo ke warung sebelah. Ya ini cuman cerita waktu itu ada sih konsumen datang ke rumah. Itu dia minta tolong buatin sekat ruang tamu.
Sekat ruang tamu ya. Nah, gue sudah berobrol tuh sama dia itu, ketemu deal harga 6 juta. Sedangkan dia mesen di tempat lain 12 juta. 12 juta. Tapi dia nggak mau jati Belanda. Dia mau kayu biasa. Iya. Ya gue tolak, udah terpaksa jadinya. Iya itu gua nggak paham, lu tertarik lu di jati Belanda apa gitu loh. Apa karena bahan yang tersedia hanya jati Belanda? Kita bicara bukan kayu panglong ya. Iya. Bukan kayu panglong yang artinya barang yang tidak terpakai lagi kan itu. Iya, betul. Apa hanya tipe jati Belanda yang ada yang lu terima, atau memang nggak ada lagi? Nggak ada lagi tipe yang lain. Emang gue mencari kayu jati Belanda. Jati Belanda. Walaupun ada yang lain, gue nggak bakal pakai. Gue nggak ngebayangin lu nyekat itu dengan potongan-potongan kayu jadinya gimana itu. Gimana? Tadi yang 6 juta tadi untuk nyekat ruangan. Iya. Dengan potongan kayu, bayangan lu apa dengan potongan kayu? Lu sambung-sambung kah? Apa dia ada bolong-bolong yang nggak tertutup dengan kayu itu? Yang lu bayangin waktu mau nerima kerjaan nyekat ruangan, sekat ruangan itu kan artinya bisa dengan tembok. Ya. Artinya sekat ruangan itu harus yang solid dong, ya, tertutup. Betul. Nah, di bayangan lu apa lu pikirin dengan kayu Belanda yang potongan-potongan? Lu terima potongan kan? Iya. Artinya ada yang cuma semeter, ada yang setengah meter. Iya, betul. Betul kan? Betul. Lu bayangan lu untuk nutup itu ruangan gimana bentuknya? Ya untuk ini sih gimana ya? Gua buat dia seperti ada sekat-sekat gitu yang bisa buat naro kembang, naro foto, naro guci. Oh, artinya ada ruang-ruang sendiri. Ada ruang-ruang sendiri gua buat yang sekat itu. Oh iya. Itu. Gua enggak sampai situ idenya. Iya. Iya enggak, karena orang minta order sekat ruangan, yang kepikiran gua kan begini. Tembok. Bukan tembok juga, artinya full penuh. Iya. Dan gue nggak kepikiran bahwa itu ada lubang-lubang yang bisa dimanfaatkan untuk pot, untuk hiasan segala macam. Gue kebayang, Ben. Emang sekolah kita beda ini. Sekolah kita sama SMA. Tapi lain jurusan deh. Tapi lu ngambil jurusan menghayal. Iya. 8 lah nilai gue. Dan gue nggak kebayang gitu loh. Kita taunya cuman yang selama ini gue lihat ya cuma gitu loh, sekat. Bahkan ada jadi sekat itu memang ruang tamu dan itu dibuat untuk TV. Artinya LED. dari ruang tamu masih bisa nerobos ngelihat ruang sebelah. Bisa. Oh iya. Masih bisa. Dan itu masuk akal karena bahannya pendek-pendek. Bukan full satu. Ya, betul. Tapi bisa emang dibuat full ke atas ya kita buat sekat tapi. Iya. Gitu. Bisa sih order mah ke Teras Kayu. Iya. Enggak, kalau ada kawan juga. Oh gitu, kalau ada kawan yang nanya ya. Iya boleh. Kalau gue sih belum. Sampai jatuh headset gua. Aduh, kacau. Ini udah lama gua minta dia datang ke sini, cuman baru malam ini dia bisa hadir karena banyak sibuk kerjanya. Sampai bulan depan udah penuh ya. Alhamdulillah. Dan kalau orang mau mesen sekarang nggak bisa dulu terima lagi. Tergantung dulu lah, dilihat dulu pekerjaannya. Kalau memang ringan gua ambil. Kalau Dan ini berat, kalau yang sampai bulan depan tuh memang sudah biasa lu kerjain. Apa ada yang baru? Enggak, artinya dengan model yang sama. Beda-beda. Sopa lagi. Beda. Beda-beda kok. Beda-beda. Karena memang kan kebutuhan orang juga beda-beda sih. Betul. Kadang-kadang yang lagi baru masuk kemarin ini lemari untuk piring. Oh, untuk hiasan piring, ya. Pojokan, lemari pojokan gitu ya. Dan itu lu buat tetap dari jati Belanda. Iya. Gua nggak kebayang modelnya lagi tuh. Sudah gua buat. Sudah gua buat itu mah. Kalau konsep sudah, pokoknya semuanya tuh Enggak, kalau yang biasa ya. Gua terangin aja, kalau lemari pojokan dari jati. Iya. Biasanya full solid, terus ada kaca-kaca. Iya. Kaca, ada lantai, kaca, Iya. kaca gitu. Kalau dari jati Belanda yang potongan-potongan lu ciptainnya gimana? Ya gua buatin ya sama kayak yang rak sudut itu. Oh, artinya lu sambung untuk nutupin celah-celah ini? Iya. Oh gitu. Sama Ya? Pengerjaan sih kalau untuk kayak dekor untuk lemari segala macam tuh sebenarnya pekerjaannya dari mau yang itu sama aja sih.
Cuman bedanya mungkin kalau untuk kayak gua sih karena gua kan semua dari nol Iya. gitu. Kalau yang lain memang dari sudah ada bahan kan, tinggal Iya. mereka ini sendiri aja. Tinggal pasang knop Tinggal- ya, iya, kayak kita main gitu. masang dipan, Heeh, main knop betul kayak itu. gitu. Iya, iya. Pada dasarnya sama Kalau lah. kalau barang-barang produk lain itu kan yang dijual mereka ukiran ya. Ya. Ukiran, profil-profil sudut gitu ya. Kalau di Jati Belanda yang lu create di teras apa ini Teras kayu, teras kayu itu lu nongolin motif tetap. motif. Berarti tanpa ada Kalau untuk jati Belanda itu kalau dibuatin ukiran nggak bisa karena pori-porinya terlalu besar. oh gitu. Pori-pori terlalu besar sehingga apa ya, kalau kita ukir itu pori-porinya kelihatan banget gitu. Jadi Iya, iya, iya. apa sih, kayak kelihatan kasar dan halus. Betul. Gitu. Dan itu nggak bisa ditutup sampai dempul ya. Tutup sama dempul itu nggak bakal bisa sih kalau menurut gua ya. Kalau gua pelajarin Pengalaman lu ya, selama pengalaman gua lu ya. coba itu karena memang sifatnya kayu dan dengan yang menempel tuh pasti bakal rontok kan. Nggak bakal bertahan lama Iya, sih dia. iya. Nah, kalau memang kayak jati kan memang Rata ya, Nah, rapet, pori-porinya itu. rapet segala Karena macam. kalau cuma nempel aja sih nggak bakal lama lah dia. Iya. Artinya tetap yang dijual itu motif. Motif, tetap Dan main lu- ke motif. Dan lu bermain dengan motif, hayalan lu bermain motif. Terus finishing. Maksud gua modelnya gini. Ada yang motif itu sengaja disajiin dengan bentuk ngebakar. Iya, betul. Ya, ada yang dibakar dengan kompor yang kecil Torch itu, tuh. torch ya, dibakar untuk dia nyari motif. Itu lu lakuin juga, Iya. dan itu lu coba ya. Bukan dicoba lagi, memang banyak pemesanan juga seperti itu. Malah itu yang laku ya, motif-motif itu yang laku ya. Awalnya. Awalnya. Tapi memang banyak yang menanyakan untuk dibakar, cuman gue coba referensiin terus ke konsumen ini untuk jangan dibakar lah. Karena memang kalau bakar ini jadi awalnya aja, jadi awalnya bagus. Nanti lama itu hilang lagi dia. Oh pudar. Pudar lagi ke warna yang asli. Itu nggak lu laminating gitu misalnya. Nggak bakal bisa. Memang bisa. karena pada dasarnya jati Belanda kalau dia dibakar dia pasti balik ke awal, kecuali kalau diwarnain. Dia bertahan. Ya kalau kita mau warnain motif kan kayak ngelukis. Ada Kan bisa dicet. Ada aja nih. Emang ngayalnya tingkat tinggi sih. Belum nyampe situ ya? Belum nyampe Nah, situ, belum Pak. nyampe situ ya. Kalau gue ngayalnya yang aneh-aneh udah. Gue ngopi dulu sambil mikir gue mau nanya apa sekarang. Gue tunggu lah pertanyaan lu. Kalau nggak punya pertanyaan gue nanya balik ini. Emang lu nanya apa? Nggak, balik lagi ke Jati Belanda di teras kayu yang lu bermain di motif. Sudah berapa model yang lu buat? Alhamdulillah sudah banyak. Udah banyak. Misalnya jenis dari kursi, lemari sudah lu buat ya. Kursi, lemari, background TV, piring. Belum. Itu piring sushi? Oh, piring sushi ya. Piring sushi. Ada lagi? Rak sudut. Dan yang ada nggak yang pengen banget lu buat tapi belum ada yang order? Gue tuh ada sih yang pengen gue buat, tapi nanti aja deh, nggak usah di-expose dulu. Itu gue project besar lah. Wow. Project besar. itu cukup gue aja dulu yang tahu, karena gue nggak mau sesumbar aja gitu kan. Oh iya gitu ya. Ada project besar Pasti gitu ya? semua pasti seperti itu kan. Kita mau ada project besar dan itu pasti mau bakal kita ciptain. Dan itu bakal lu pamerin itu. Itu. Luar biasa. Kalau untuk pemasaran lu lewat cara apa nih, Ben? Biar orang tahu bahwa teras kayu itu memang eksis gitu loh. Ya kalau gue sih pemasaran, alhamdulillah ya gue juga dibantu sama kawan-kawan sih. Oh, artinya Ada kawan yang bantu gue juga gitu. Artinya ya mereka sih bukan marketing gue juga, bukan. Iya. Tapi mereka ngebantu pasarin sih lewat kawan ya, kayak si Monda, kayak si Lila gitu kan. Iya, Mereka iya. juga bantu gue. Kemudian gue juga pasarin lewat media sosial juga kan, seperti IG. Kalau model-model pameran lu pernah ikut? Belum pernah. Harus dicoba, Ben. Jangan mancing, Det. Iya. Gue nggak suka dipancing. Enggak, kadang kalau kita main ke mall kan sudah disediain tempat-tempat display. Ada acara. Lu sudah buka ini berapa lama, Det? Lu kok
ngarahnya ke sono. Gue pengen bahasan yang lain aja. Terus bengkel lu ada di mana, Ben? Bengkel gua ada di kebenaran sih gua bukanya juga di rumah. Workshop gua sementara masih di rumah. Masih Makanya di rumah ya? gua buat nama teras kayu itu kan gua bekerja di rumah. Di teras. Dan di teras. Teras gua penuh dengan kayu. Gitu ya. Jadi gua sebutnya teras kayu aja lo udah. Luar biasa, luar biasa. Berarti nggak ada barang yang lu buat itu berdasarkan order artinya ya? Iya, gua nggak stok ready. Nggak stock ready ya? Tapi lu siap dokumentasi segala macam untuk nunjukin ini lo hasil gue yang dulu-dulu gitu. Iya, siap itu. Oh gitu. Ya artinya diajak konsultasi juga sama konsumen juga untuk ngobrol dulu aja. Ya pernah juga sih, sering itu. Kita ngobrol-ngobrol dulu, chat-chat dulu kan. Ya udah mereka mau order mau enggak ya terserah gitu kan. Betul. Yang penting kita coba ngasih referensi nih, gambar kita seperti ini seperti ini. Berarti semua yang masuk di DM lu respon dong ya? Iya, cuman kadang-kadang guanya sih yang agak lambat karena Gue paham. Karena lagi sibuk moles. Kalau alat udah lengkap alat. alat sih dikit-dikit lah udah coba dilengkap-lengkapin. Oh, gitu. Memang ya faktor kerapihan, faktor keindahan kerja juga di alat mendukung banget lah. Gitu ya? Iya, karena kan kalau kita kerja dengan manual dengan alat beda kan pastinya. Betul. Artinya positifnya waktu bisa lu kejar kan dengan adanya alat gitu ya daripada manual ya. Iya, hitungannya jauh banget lah. Jauh ya. Cepatan pakai alat di mana-mana. Tapi itu masih masuk ya di modal. Artinya dengan kebutuhan alat kita menang di waktu, tapi kan penggunaan listrik segala macam itu udah lu masukin ke modal. Kan udah gue bilang tadi rezeki sudah ada yang ngatur. Allahu Akbar. Takbir. Gua sampai bingung mau nanyanya kalau udah mentok jawabannya. Oh, rezeki ada yang ngatur ini. Waduh. Iya. Semua konsep pemasaran batal. Iya. Semua ilmu yang lu pelajarin kalau pikirnya udah gitu nggak ada artinya. Aduh, tapi Memang enggak betul. lah. Tapi kan itu ilmu yang tertinggi, Ben. Tingkat kepercayaan bahwa rezeki itu banyak yang ngatur itu nggak semua orang bisa. Yang percaya tapi yakinnya ada yang nggak yakin gitu loh. Kok nggak yakin sih? Ya namanya tingkat kepercayaan orang beda-beda kan. Benar. Dia ada yang pengen usaha tapi dia penuh dengan analisis. Ya. Ya? Banyak banget. Ya kan? Banyak banget. Penuh dengan analisis, akhirnya nggak jalan. Nggak jalan. Akhirnya gitu. Tapi karena ilmu lu sudah tinggi dengan tingkat keyakinan bahwa rezeki itu diatur yang di atas, lu duit gitu lo, lakuin. Iya. Dan itu nggak semua orang punya. Iya. Dan gua tangkap sekarang ilmu suksesnya cuma satu. Yakin rezeki itu Allah yang atur. Oh iya. Betul. Cuman itu aja. Luar biasa. Gue banyak belajar. Gue banyak belajar hari ini. Dan selama podcast gue baru ini yang ngomong bahwa rezeki itu Tuhan yang atur. Ini hasil ngaji kita dulu ya. Kita. Kurang ajar Kita gitu kan. Oh iya, waktu Jal Mojirin. Iya. Lu harus makasih sama Kak Udin. Ke Heru tapi gue masih. Yang suka nyabet-nyabet. Alhamdulillah ada yang jadi dari hasil pengajian. Bener. Kalau orang sudah jawabnya begitu, udah nggak ada lagi yang bisa dibantah. Betul. Oke, kayaknya gue udah stuck, bingung gue ada bingung apa lagi yang mau tanya karena pasti ujungnya ke yang di atas. Ya bukan, kalau lu bertanya tentang rezeki, Iya. Gua sambungin aja langsung ke atas. Betul. Tapi kalau lu bicara tentang usaha, ya gue jawab. Kan gue cuma menjawab pertanyaan aja. Bener. Gue sampai bingung, Ben. Gue mau nanya apa lagi? Baru kali ini gue kehabisan ide. Ada yang mau lu sampein nggak? Ya, gue cuman ucapin terima kasih lah sama Allah lah yang pastinya kan. Oh iya, sudah siap. memberikan rezeki buat gue, terutama kan. Gue jadi sedih gini. Iya.
ya gue bisa duduk di sini gitu kan. Bisa ketemu kawan kecil lagi kan. Betul. Terus Luar sama biasa. kawan-kawan juga yang udah bantu lah usaha gue juga, support gue juga gitu. Karena emang ya kawan juga kan, yang istilahnya ayo bang, Iya, ayo Ben, maju Ben, nah, gitu kan artinya. Ya terima kasih buat keluarga juga yang sedikit banyak kontribusinya gitu. Iya. Bukan sedikit, banyak. Sedikitnya yang dilihat tapi Tapi memang itu prinsip gua ya. Banyak kawan itu memang betul banyak rezeki, Ben. Benar. Karena gua meyakini bahwa rezeki itu datang dari kawan. Kalau dari musuh nggak mungkin. Tapi hati-hati juga, kawan tuh nggak jauh-jauh, deket juga. Musuh itu juga deket juga dari kita. Iya. Kalau itu gua udah ngalamin. Gua balik nanya kayaknya nih. Kalau itu gua udah ngalamin. Dia yang menjawab sekarang. Mau gua udahin ini. Jadi offline kita nih ya. Jadi gitu kawan-kawan ya semua, bahwa dunia usaha itu luas dan nggak disangka-sangka bahwa passion lu ternyata ada di sini gitu loh. Dari berbagai yang lu coba-coba ternyata oh ini passion gua di sini, dan ternyata baru kita tahu yang kemarin podcast kan, modal usaha lu apa sih? Modal gua harus sekian. Nggak, ternyata ini cuman niat, cuman keyakinan bahwa rezeki itu Tuhan yang ngatur, dan gua pengen berusaha untuk mencari rezeki itu, akhirnya kebuka sendiri jalannya. Ya. Begitu ya? Begitu. Simpelnya. Jadi buat kawan-kawan semua jangan takut untuk mulai usaha baru, jangan takut untuk berkarya, bahwa nasib rezeki dan kematian ya. Iya. Itu Maut sudah lah ya. maut. Jodoh, maut, rezeki itu sudah ada yang ngatur semua. Iya, betul. Oke, ini obrolan yang luar biasa malam ini gua dengan Teras Kayu Lampung. Iya, betul. Underscore Teras Kayu Lampung. Kayu Lampung. Teras Kayu Lampung. Dan ownernya Beno. Ya. Luar biasa. Berat gue dibilang owner. Ya harus karena memang lu order. Oke kawan-kawan, sekian. Moga-moga ini podcast malam ini bermanfaat buat kita semua. Amin. Dan satu ilmu malam ini yang gue dapat, Ben. Alhamdulillah gue bahwa rezeki itu Allah yang atur. Terima kasih, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.